Di dalam ajaran Islam, tidak semua dosa menunggu balasan di akhirat. Ada sebagian dosa yang akibatnya disegerakan di dunia. Namun perlu dipahami, hukuman yang datang di dunia bukanlah balasan utama, melainkan muqaddimah, pendahuluan, peringatan, dan bentuk rahmat Allah agar manusia sadar sebelum datang hisab yang sebenarnya. Banyak orang mengira ketika hidupnya mulai sempit, rumah tangga goyah, hati gelisah, usaha rusak, atau kehormatan jatuh, semuanya semata kebetulan. Padahal dalam banyak keadaan, itu bisa menjadi teguran agar seorang hamba kembali kepada Rabb-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 21. Dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar, agar mereka kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa ada azab yang dekat, yakni di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Tujuannya bukan semata menyiksa, tetapi agar mereka kembali, bertobat, dan memperbaiki diri. Salah satu dosa yang sering dibayar cash di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Hak orang tua dalam Islam sangat besar. Setelah perintah menyembah Allah, Al-Quran berkali-kali menggandengkannya dengan perintah berbuat baik kepada ayah dan ibu. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 23, Allah berfirman agar jangan sampai seorang anak berkata, "Ah," kepada keduanya. Jika ucapan ringan saja dilarang, maka apalagi membentak, merendahkan, menelantarkan, atau membuat keduanya menangis. Seringkali balasan durhaka terlihat di dunia. Hati menjadi sempit, rezeki terasa seret, rumah tangga tidak tenang, anak-anak tumbuh membangkang, dan hidup dipenuhi penyesalan. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena orang tua adalah pintu besar keberkahan. Ketika pintu itu dilukai, keberkahan pun tercabut. Banyak orang sukses secara materi, tetapi hidupnya gelisah karena pernah menyakiti ibunya atau menelantarkan ayahnya. Dosa lain yang sering terasa akibatnya di dunia adalah zina. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32, "Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Allah tidak hanya melarang zina, tetapi melarang mendekatinya. Artinya semua jalan menuju zina pun berbahaya. Mengapa akibat zina sering cepat datang? Karena zina merusak banyak hal sekaligus. Ia merusak hati, merusak kehormatan, merusak keluarga, merusak nasab, dan merusak kepercayaan. Tidak sedikit orang kehilangan rumah tangga karena perselingkuhan. Ada yang kehilangan rasa hormat dari anak-anaknya. Ada yang terseret penyakit. Ada yang hidup dihantui rasa bersalah. Ada pula yang tampak tertawa di luar, tetapi batinnya penuh ketakutan dan kehampaan. Inilah bentuk hukuman dunia yang kadang tidak terlihat mata. Selanjutnya adalah memutus silaturahmi. Dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 22, Allah mencela orang yang membuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Hubungan keluarga bukan sekadar urusan sosial, tetapi amanah agama. Ketika seseorang memutus saudara karena harta, gengsi, warisan, atau ego, ia sedang membuka pintu kesempitan. Akibat yang sering datang adalah hidup terasa sendiri. Saat susah tidak ada yang menolong, saat senang tidak ada yang mendoakan. Rezeki terasa berat, hati menjadi keras, umur berlalu dalam permusuhan. Banyak orang menyesal ketika anggota keluarganya wafat sebelum sempat berdamai. Maka cepatnya dampak dosa ini merupakan rahmat agar seseorang segera menyambung kembali hubungan yang putus. Dosa berikutnya adalah zalim kepada sesama manusia. Menipu pelanggan, mengambil hak pekerja, merampas warisan, memfitnah orang lain, menyalahgunakan jabatan, atau menekan orang lemah, semuanya bentuk kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 42, agar jangan mengira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang zalim. Seringkali orang zalim tampak berjaya sementara waktu, namun perlahan Allah hancurkan dari arah yang tidak disangka. Usahanya runtuh, nama baiknya jatuh, keluarganya berantakan, hidupnya penuh ketakutan, atau dia dipermalukan di hadapan banyak orang. Orang yang menindas biasanya hidup tanpa tenang, karena di dalam hatinya ada rasa takut dibalas.
Jika belum dibalas di dunia, maka akhirat menanti dengan jauh lebih keras. Riba dan harta haram juga termasuk dosa yang sering dibayar cash. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kadang orang bingung, mengapa uang hasil riba tampak banyak? Karena kemusnahan tidak selalu berarti hilang seketika. Bisa jadi uang tetap ada, tetapi habis lewat sakit, konflik, perkara hukum, anak rusak, atau hati yang tak pernah puas. Harta halal sedikit, tapi berkah jauh lebih menenangkan daripada harta haram banyak tetapi membakar batin. Banyak orang kaya, namun tidur dengan cemas, sementara orang sederhana tidur dengan damai. Itulah perbedaan keberkahan. Kesombongan pun sering dibalas di dunia. Allah melarang manusia berjalan di bumi dengan angkuh dalam Al-Quran, Surah Luqman, ayat 18. Orang sombong merasa dirinya tinggi, meremehkan orang lain, menolak nasihat, dan bangga berlebihan pada harta atau kedudukan. Balasan yang sering datang adalah dijatuhkan di hadapan orang banyak. Ketika jatuh, tidak ada yang simpati. Ketika susah, sedikit yang peduli. Karena dahulu ia menutup pintu hati manusia dengan kesombongannya. Dusta dan kemunafikan juga membawa hukuman cepat. Kebohongan mungkin menyelamatkan sesaat, tetapi menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Sekali orang dikenal pendusta, ucapannya tak lagi dipercaya. Hidupnya dipenuhi sandiwara, takut rahasia terbongkar, dan selalu gelisah menjaga citra palsu. Itu adalah penjara batin yang menyiksa. Lalu mengapa hukuman dunia disebut rahmat? Karena ketika Allah masih menegur, berarti pintu taubat masih dibuka. Musibah bisa menjadi alarm. Kegagalan bisa menjadi panggilan pulang. Rasa gelisah bisa menjadi tanda bahwa hati belum mati. Bahaya terbesar bukanlah ketika seseorang diuji, tetapi ketika ia bermaksiat terus-menerus lalu tetap merasa aman. Bisa jadi itu istidraj, yaitu dibiarkan menikmati nikmat sampai datang kehancuran mendadak. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Kata sebagian menunjukkan bahwa yang datang di dunia hanyalah sedikit dibanding balasan akhirat. Maka jika seseorang mendapat teguran di dunia, lalu bertobat, itu justru karunia besar. Karena itu, ketika hidup mulai terasa berat, jangan hanya mencari sebab materi. Lihat juga keadaan ruhani. Mungkin ada doa orang tua yang kita abaikan. Mungkin ada hak orang lain yang belum kita kembalikan. Mungkin ada hubungan keluarga yang kita putuskan. Mungkin ada dosa tersembunyi yang terus diulang. Jalan keluarnya adalah taubat yang jujur. Minta ampun kepada Allah, hentikan maksiat, kembalikan hak manusia, minta maaf kepada orang tua, sambung silaturahmi, perbanyak sedekah, dan perbaiki salat. Jika teguran dunia membuat seseorang kembali kepada Allah, maka musibah itu lebih berharga daripada kesenangan panjang yang menjerumuskan. Maka jangan selalu memandang kesulitan sebagai kebencian Allah. Kadang itu adalah kasih sayangnya. Sebab hukuman yang dipercepat di dunia bisa jadi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan sebelum datang hari ketika penyesalan tidak lagi berguna.